warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bapak. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Salah satu orang boleh pimpin doa. Asri, ayo Asri pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk itu, tolong untuk dirapikan kelasnya terlebih dahulu. Jika ada sampah, mohon diambil. Baik, di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ahmadi, di depan. Asrianor, Teja, Hadir Pak. Musti, Hadir. Maul. Ada Pak. Kenapa Maul tidak ada? Kurang tahu Pak. Dan bawa hari ini nggak masuk sekolah. Kalian sehat semua nggak? Alhamdulillah sehat. Sebelum dimulai pembelajaran kita akan ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah botak, batu, batik. Jadi kalau botak ikut kepala, kalau batik ikut baju, kalau batu pegang mulut. Jadi ya kalau yang salah ini Manzura di depan. Tes dulu tes. Botak, batik, batu, botak. Hampir. Ya, kita mulai. Mulai. Aju-ajuan. Ya, kita cepat. Botak, batik. Botak. Aku dua orang lagi. Satu lihat lagi. Enggak. Batu. Oh, batu. Batik. Botak. Batu. Botak. Batik. Batu. Baik. Minggu lalu kita telah belajar tentang materi perkelahian antar pelajar. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bab yang sama, tapi kita akan materi baru, yaitu materi minuman keras. Siapa di sini tahu apa itu minuman keras? Ya Pak. Apa adanya? Minuman beralkohol. Oh, benar, minuman beralkohol. Nah, maka dari itu kita hari ini akan belajar tentang materi minuman keras. Bapak akan menjelaskan yang pertama, pengertian minuman keras. Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol atau etil. Alkohol merupakan zat psikoaktif yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan penggunanya dapat memiliki efek sementara seperti rasa euforia. Nah, dalam Islam juga ada minuman yang kita ketahui, yaitu minuman yang dilarang. Contohnya adalah khamar, ya kan? Ya. Nah, khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan. Maka dari itu hukum dari khamar ini adalah haram. Nah, selanjutnya juga dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, yang dimana terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak-anak adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhkanlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, dari surah itu bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang minuman keras, tapi juga melarang untuk berkurban untuk berhala, berjudi, dan mengundi nasib dengan anak panah.
Bapak juga akan menjelaskan kandungan isi dari surat tadi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mengharamkan sesuatu, tapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan. Hal ini menjadi bagian pendidikan bagi umat manusia agar muncul kesadaran diri sendiri tentang pentingnya ajaran agama itu dilaksanakan atau dijauhi. Siapa di sini tahu satu atau dua contoh jenis dari alkohol? Baik Pak, Asri. Salah satu yang saya ketahui itu adalah tuak, Pak. Tuak, benar. Siapa lagi? Aman. Ahmad nih? Aman. Ahmad. Ya. Ahmad apa Ahmad? Nah, terus sih? Vodka, Pak. Oh, benar, vodka. Jadi kalian juga tahu kan tadi ada tuak, ada Amer, ada vodka. Itu ya beberapa contoh dari minuman beralkohol. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan beberapa tentang materi minuman keras. Selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran bagaimana efek alkohol itu terhadap tubuh. Nah, jadi kita akan menonton. Pernah kamu merasakan gimana caranya suatu minuman alkohol dan mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan konsumsinya dulu yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita tidak mendapatkan sampah. Coba kita dari alkohol sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang konsumsi musik sering kita diperlukan pertama merupakan senyawa yang kecil dengan lebih besar sedikit lagi kenapa sekecil itu? Karena kalau bisa melawan jauh yang sangat bahkan di salah satu daerah apa yang ada di dunia. Coba bayangkan senyawa-senyawa ini memproduksi dalam saluran darah kita cepat burung yang bahkan saat kita tumbuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa konsumsi adalah fakta bahwa semua alkohol bahkan membawa dalam otak. Tapi, bagaimana sekarang? Otak kita dihubungi oleh suatu proses yang bernama blood brain barrier yang maksudnya adalah mereproduksikan komponen dalam darah dan bersirkulasi di otak. Tapi, karena ukuran senyawa yang sangat kecil, ia dapat dengan mudah menembus blood brain barrier menggunakan melalui nafas. Inilah yang membuat kita konsumsi buang dan lain-lain. Terlalu banyak alkohol dapat membuat efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja menggunakan cara tidak sadar dan bahkan melakukan secara alami hati kita memiliki yang terlalu memadai untuk memunculkan senyawa alkohol ini, tetapi itu berarti meminta hati kita untuk bekerja dengan berkeras lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan permasalahan pada hati yang disebut alkohol hemodialisis. Pada kasus yang berkebakaran, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuat kewalahan dan kebetulan kita tidak bisa hidup tenang. Tidak hanya itu, alkohol juga mempengaruhi produksi darah di dalam sumsum tulang dan menentukan katanya kita. Suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan akan mengancam jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawabannya adalah tidak sisa. Suatu penelitian menunjukkan bahwa minum alkohol satu kali saja meningkatkan kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan sebanyak 0,5% mereka yang tidak konsumsi. Bagaimana menurut Anda? Apakah fakta-fakta itu cuma melihat atau kebenaran itu saja? Apakah kita sudah membahas fakta seperti ini? Bantu teman kalian ini. Nah, itu tadi video tadi kita sudah tahu bagaimana efek dari alkohol terhadap tubuh dan berapa persen itu yang bisa kita konsumsi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebaiknya tidak usah dikonsumsi karena ketika konsumsi itu risiko kesehatan itu meningkat antara pengguna dan tidak pengguna itu berbeda sebesar 0,5% tadi. Selanjutnya, nah
ingin bertanya bagaimana sikap kita terhadap alkohol ini? Asli bagaimana sikap kita? Baik, jika kita terhadap alkohol itu sebaiknya kita nggak usah coba-coba untuk mengkonsumsinya. Jadi walaupun seandainya kita harus mengkonsumsinya, itu harus diarahkan oleh pihak yang memang paham tentang tersebut untuk kesehatan kita juga. Bagus. Jadi sikap sebaiknya untuk alkohol itu tadi seperti kata Asri, menghindari menjauhi seluruh jenis-jenis dari minuman beralkohol. Selanjutnya kita akan membagi kelompok dua kelompok yang dimana kita akan membahas tentang minuman keras ini sesuai dengan yang kalian tahu juga tadi dengan penjelasan Bapak sebelumnya, dan kalian akan menggunakan aplikasi Canva yang dimana kalian membuat semacam PPT, terus kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, langsung saja. Dimas dan Reza satu kelompok, Asri dan Rusti satu kelompok. Ayo. Baik, waktu diskusi kita sudah berakhir. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi yang kalian buat tadi di aplikasi Canva. Pertama dari kelompok 1, ya Reza. Ini Pak, menjelaskan hasil diskusi kami yang mana alkohol itu adalah minuman keras yang dilarang oleh agama, itu adalah haram. Dan kami sepakat dan pendapat bahwa alkohol no investasi yes. Nah, benar. Tepuk tangan dilakukan. Selanjutnya dari kelompok kedua, siapa yang ayo sini. Jadi sikap kita terhadap pemerintah adalah tidak coba-coba memakai atau meminum khamar karena bahaya bagi kesehatan kita. Kemudian khamar ini jadi berkorban atau mempersembahkan untuk berhala dan memungkinasi semua itu adalah religius. Yakni sikap dan perbuatan yang amat tercela, buruk, keji, jijik, kotor bahkan bisa bermakna najis. Nah, jadi terima kasih pada kelompok 2. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa minuman keras atau minuman yang beralkohol atau kalau di dalam Islam ada khamar, itu adalah minuman-minuman yang dapat memabukkan manusia. Maka dari itu dalam Islam hukumnya haram, juga disebutkan dari dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 tadi dijelaskan. Nah, sikap yang harus kita lakukan terhadap alkohol ini tadi yang sudah dijelaskan sama Asri juga adalah menghindari, menjauhi apapun jenisnya dalam minuman beralkohol. Jika terpaksa mengonsumsi minuman beralkohol, hendaknya untuk mengkonsultasi dulu terhadap orang yang lebih paham terhadap kandungan alkohol tersebut. Jadi untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita lagi, yaitu materi kita tentang narkoba. Juga Bapak akan menugaskan kalian, yaitu bukan penugasan soal segala macam. Bapak cuma ingin kalian untuk mempelajari lebih dalam tentang materi minuman keras ini. Paham? Jadi selanjutnya bisa dirapikan dulu. Terus kita kembali ke tempat. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, salah satu orang tadi kan Asri sudah membaca doa, jadi kita baca doa lagi untuk. Ayo. Jadi teman-teman semua, marilah kita untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah, yaitu
Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sekian dari Bapak. Mohon maaf. Kita akan bertemu lagi minggu depan lanjutkan materi kita yaitu materi narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.